Waketum Demokrat salahkan Jokowi yang memarahi menterinya. Apa nggak ngaca sih, Pak? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Partai Demokrat ini memang lucu. Gak hanya kelakuan ex-kadernya yang dulu menjabat Menpora, tapi gagal dan suka cari perhatian. Tapi juga elit partai yang masih menjabat sampai sekarang. Jika selama ini kita terhibur oleh kelakuan sosok yang barusan saya singgung, juga kadang-kadang diikuti oleh Mas AHY selaku ketum Partai Demokrat. Ini ada yang ngikuti jejaknya. Masih dari kelompok elit partai berlambang Mercy itu, sebut saja namanya Benny Kaharman. Dengan huruf tengah namanya yang saya baru tahu, dikenal dengan Kabur, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat atau orang kedua di bawah AHY dalam struktur partai. Pepo SBY jangan dihitung ya. Belum lama ini Pak Benny merespons kemarahan Presiden Jokowi terhadap para menterinya yang dianggap kurang becus menangani soal minyak goreng dan bahan bakar minyak, khususnya jenis Pertamax yang mendadak naik sampai kisaran 30%. Begini katanya. Dalam sistem presidensial, seperti yang kita anut, tidak dikenal menteri bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan menteri adalah tanggung jawab presiden, kegagalan menteri adalah kegagalan presiden. Rakyat bisa memberhentikan presiden, DPR dapat meminta presiden diberhentikan, tapi DPR tidak bisa memberhentikan menteri. Seolah belum cukup menggurui, lebih lanjut anggota Komisi 3 DPR ini berkata, Presiden jangan melemparkan tanggung jawab kepada para menteri pembantunya atas kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan yang dilakukan para menteri pembantu presiden harus diambil alih dan menjadi tanggung jawab presiden. Jika ada menteri yang melanggar Undang-Undang Dasar atau gagal, harus segera diberhentikan dan diganti. Kegagalan menteri adalah kegagalan presiden. Kalau menterinya salah, jangan dimarahi tapi langsung diganti. Atau malah mendesak presidennya yang diganti. Pak Benny? Kalau saya pahami, kan seperti itu kira-kira alur berpikirnya, ya kan? Lah apa RI 1 memarahi para menteri yang bisa dibilang pembantu presiden adalah kesalahan fatal atau tindakan yang melanggar hukum? Lebih lucu lagi kalau kita nantinya membaca perbandingan dengan era Presiden SBY. Seperti momen nostalgia yang kerap kita dengar dari kader-kader Partai Demokrat selama ini. Saya yakin apa kita kalau SBY nggak pernah memarahi para menterinya atau pengurus partainya selama 10 tahun berkuasa sebagai Presiden RI? Jujur saja, kalau bahasa gaulnya itu, I don't believe it. Menyebut kegagalan menteri sebagai kegagalan presiden yang disebabkan ulah menteri itu sendiri, bagi saya seperti orang yang mendulang air, lalu cipratannya kena ke muka sendiri. Apa Pak Benny nggak punya kaca, plus nggak baca berita, dan pura-pura gak lihat, sehingga terkesan menyangkal tragedi yang melanda Partai Demokrat pada era SBY? Apakah saking sabarnya Pepo SBY, sehingga ketika para elit partai dan menterinya berulah, hingga melakukan korupsi berjamaah dalam proyek Wisma Atlet di Hambalang, terus mereka lakukan semua itu dengan senyuman? Kalau kegagalan dan kenakalan menteri, yang tak jarang berasal dari kebijakan partai asalnya, seperti dimaklumi dan dianggap sebagai kenakalan biasa, tapi Presiden RI yang disuruh bertanggung jawab, berarti harusnya Pepo SBY dan Mas AHY bisa diseret ke penjara dong? Kan anak buahnya nggak cuma menaikkan harga, tetapi mengantongi duit yang gak sedikit dalam kasus-kasus korupsi yang mereka lakukan. Piye, Pak Benny kalau gitu? Lagi pula ini kan era media sosial dan keterbukaan informasi ya. Ya suka-suka Pak Jokowi mau memarahi menterinya atau memuji mereka. Wong Pak Jokowi itu atasan mereka kok. Para menteri juga sebenarnya kudu bekerja dengan semangat pengabdian untuk kepentingan rakyat. Ya kalau perlu dimarahi karena salah. Kok Pak Benny sewot? Apakah dulu Anda kepingin jadi menteri tapi gak kesampaian ya? Sudahlah Pak, lakukan saja pekerjaan Anda dengan baik. Karena Partai Demokrat sendiri kalau tidak hati-hati bisa merosot perolehan suaranya. Juga bisa terancam menjadi partai guram. Jangan sok pintar menasihati atau menyalahkan Jokowi. Karena dulu pas masa Pepo SBY berkuasa, keberanian beliau untuk mengambil keputusan juga cuma seupil jika dibandingkan dengan Pak Jokowi. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Itu memperlihatkan seorang dari tampak belakang dinarasikan sebagai anggota DPR menonton video porno di handphone. Saat si pria tersebut sedang memainkan HP-nya, terdengar suara seorang wanita yang sedang berbicara dalam ruangan, sedang membahas progres vaksinasi. Sementara si pria tetap asik menonton video dari ponselnya. Minggu malam, Ketua Katanya Herve Malaiholo itu dijebak kiriman video enak-enak. Kenapa nontonnya lama? Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com.
Jujur saja, entah saya ini yang kudet atau bagaimana. Saya tuh ya baru tahu kalau penyanyi Herve Malaiholo kini adalah anggota DPR Komisi 9 fraksi PDIP setelah viral kelakuannya yang nonton video enak-enak di saat lagi rapat terkait vaksin. Saya akhirnya mencari tahu di media dan mendapati kabar bahwa Herve Malaiholo adalah anggota DPR dari mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Selama ini Herve Malaiholo nggak pernah muncul ke permukaan dalam aktivitasnya sebagai wakil rakyat di Komisi 9 itu. Namanya justru mencuat setelah ketangkap basah lagi nonton video Oh Yes Oh No di gedung parlemen saat lagi rapat pula. Tapi ya mau gimana lagi, hasrat dan naluri pria ya pada umumnya begitu. Selama masih normal ya tentu saja masih punya hasrat untuk tergoda menonton video yang begituan. Nggak ada salahnya sih orang nonton video Oh Yes Oh No, namun yang menjadi salah yaitu momennya di saat lagi rapat tentang vaksin di gedung wakil rakyat pula. Jadi Herve Malaiholo ini akhirnya enggak menyimak jalannya rapat karena lagi asik cenat-cenut melihat adegan hot pakai bingits di handphonenya itu. Alasannya juga agak-agak enggak masuk akal juga sih. Katanya Herve Malaiholo sengaja dijebak orang dengan mengirimnya video enak-enak melalui pesan WhatsApp. Saat dibuka isinya film enak-enak. Lalu, secepat kilas sudah ada seseorang yang mengabadikan aktivitasnya itu. Jujur saja, this doesn't make any sense for me. Agak-agak nggak masuk akal gitu loh. Emangnya apa sih yang diincar dari seorang Herve Malaiholo sampai ada orang lain yang sengaja menjebaknya dengan mengirim video enak-enak? Kalau Herve Malaiholo itu serese Fadlizon, mungkin masih agak masuk akal. Dikit lah. Secara Fadlizon itu gatelnya minta ampun. Lah ini Herve Malaiholo. Selain itu sudah tahu itu video enak-enak, kenapa si belo ini nontonnya lama sampai orang lain bisa tahu dan memotretnya bahwa dia sedang nonton video enak-enak. Harusnya tuh ya, sudah tahu lagi ikut rapat, ya nggak usah lah nyimak-nyimak WA segala. Tapi ya begitulah kelakuan anggota dewan, mau itu bangkotan maupun newbie sama saja kelakuan mereka. Dulu juga kalau nggak salah pernah ketangkap basah juga ada anggota dewan yang nonton video enak-enak saat lagi ada rapat. Penyakit nonton film enak-enak itu menjangkiti semua orang. Sudah nggak usah ngeles, namanya juga manusia yang punya hasrat dan nafsu kecuali malaikat. Emang kita tahu, para pemimpin maupun pemuka agama juga nonton film enak-enak di kamar. Ada orang yang suka nonton film enak-enak karena keranjingan dan kecanduan nonton film itu.